Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para asatidz, para jamaah hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Barakah rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita, selalu melimpahkan berkahnya dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan seluruh aktivitas kita senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar dan juga untuk menambah amal-amal saleh kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini termasuk amal saleh yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur berada di lingkungan yang memiliki satu wasilah atau satu media, yaitu setiap hari Sabtu dan Ahad di masjid ini secara rutin dan secara bergantian ada beberapa mu'allim atau asatidz yang mengisi. Karena media seperti ini, terlebih lagi kita yang dianugerahi oleh Allah untuk menghadiri, ini adalah satu hal yang patut kita syukuri. Karena tidak semua orang itu terketuk hatinya untuk bisa datang sholat subuh berjamaah lalu mengikuti kajian kayak begini. Karena kadang-kadang mayoritas orang, ini mayoritas ini berarti terkecuali yang di sini yang hadir, insya Allah yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Kadang kalau kita ini melakukan kebaikan, termasuk duduk di majelis-majelis taklim, itu 10 menit, 15 menit itu rasanya kok lama sekali biasanya. Tapi kalau di depan HP, gadget, itu tidak terasa komen status, nge-like, melihat postingan-postingan dari teman-teman kita. Itu 1 jam itu terasa hanya sebentar. Itulah memang kita ini diuji sesungguhnya, termasuk dengan adanya hadirnya gaul. Kalau bapak-bapak ini yang rawuh ini dulu di masa kecilnya, bahkan di masa mudanya ini kan belum muncul model smartphone, HP aja belum ada, telepon terbaru yang awal-awal itu pencetannya cuma 1, itu top. Nanti dihubungi operator dulu, baru muncul angkanya. Ini tentunya kita harus bisa menyikapi, dan ini tantangan kita termasuk generasi-generasi sekarang. Jadi kalau dulu mantan Perdana Menteri Inggris tahun 1800-an, Edward siapa? William, saya lupa namanya. Itu ketika dalam masa perang dunia dulu, dia pernah mengatakan begini: kita ini kalau melawan umat Islam sudah tidak saatnya menggunakan bom dan meriam-meriam itu. Tinggal bagaimana mencabut Al-Quran itu dari dada mereka dengan cara, kalau dulu yang dia ungkapkan ini, dengan cara bagaimana para pemuda-pemuda muslim itu mencintai musik, materi, dan seksualitas.
Nah itu semua, kalau anak-anak kita nggak kita benahi, itu semua ada di dalam gadget itu semuanya ada di dalamnya. Maka ini suatu tantangan bagi kita. Kita tidak bisa menghindar, tidak bisa melari dari kenyataan. Tapi ini harus kita ikhtiar yang maksimal dengan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ikhtiar itu yang zahiran wa batinan. Jadi banyak orang yang ingin anaknya soleh, tapi kadang lupa untuk mensolehkan diri sendiri. Padahal ini juga penting. Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, dan Nabi-Nabi lain. Bahkan Nabi Yusuf itu, kalau dalam surah Yusuf itu, ketika kekuasaan sudah di tangan beliau sudah jadi raja, lalu orang tuanya diaturi, lalu didudukkan di singgasana itu. Permohonan Nabi Yusuf kepada Allah itu hanya dua. Ini wakilah dan riwayat itu doa itu diutarakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam kira-kira 2 minggu atau 2 pekan sebelum beliau wafat. Apa permohonannya? Tawaffani muslimah wa alhiqni bis-sholihin. Wafatkan aku dalam keadaan muslim dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang saleh. Jadi berkumpul bersama orang-orang yang saleh nanti di surga Allah, karena orang yang diberi nikmat itu kan ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu harus kita latih sejak di dunia sehingga sampai nanti di akhirat mudah-mudahan kita tetap berkumpul bersama orang yang saleh. Maka majelis ilmu ini sangat penting para bapak-bapak. Karena ibadah kalau tidak diilmoni ya enak-enak. Saya itu sering mengamati ilmu saya. Sekarang itu di masa modern itu juga tantangan kita, tantangan bagi takmir masjid. Sekarang itu kan tidak pakai usum, tidak musim seperti masjid zaman dulu. Kalau masjid zaman dulu itu jedingannya itu biasanya luas, ada kolam, ada apa namanya, ada kulahnya itu, tempat jedingnya, lalu ada tempat cuci kaki yang luas. Nah masjid sekarang ini maunya praktis sehingga petugas kebersihannya itu tidak pakai muras, sehingga dibikin minimalis. Mohon maaf, kadang-kadang itu di toilet, kamar mandi, kamar kecil, itu airnya itu hanya di bak atau ember kecil. Ini kan tidak semua jemaah itu paham tentang najis. Lah kalau kemudian percikan najis itu mengenai jamaah itu dan dia tidak paham, padahal takmirnya paham, nanti yang diminta itu pertanggungjawaban di hadapan Allah itu ya takmirnya. Ini ini jadi sama ini sehingga toharohnya tidak sempurna. Padahal kalau toharoh tidak sempurna, dampaknya ibadahnya tidak sah karena pahalanya gagal, batal. Jadi ini catatan-catatan. Kalau di sini saya lihat embernya sudah agak tinggi, cuma kekuatannya itu tadi ada jamaah yang tidak paham sehingga percikan balik lagi ke ember. Ini tidak hanya di sini. Jadi di sini sudah lumayan tinggi. Kadang ada itu hanya babnya kecil. Terus lagi ada yang keluar dari kamar mandi itu maunya ya tadi itu praktis, karena bersih itu belum tentu suci. Jadi harus dibedakan. Itu langsung mancing ke masjid. Nah ini kan najisnya bisa kemana-mana. Karena najis itu ada kategori najis hukmi, ada yang aini. Yang aini itu yang terlihat, yang tampak. Kalau yang hukmi itu ya secara hukumnya najis. Nah kita jangan berdalih ini. Kalau tidak tahu kan tidak apa-apa. Iya, tapi kan ada baiknya kalau kita melakukan preventif atau kita persiapkan yang optimal. Itu jauh lebih bagus. Dan ini terkait dengan ini. Imam Al-Ghazali itu membagi kategorisasi ilmu yang ini banyak disalahpahami oleh orang. Beliau mengkategori ada ilmu-ilmu yang sifatnya ulum, ada yang kita pahami sebagai ilmu-ilmu umum. Dulu orang mengira ini pembagian. Sehingga kalau ada orang yang ahli di bidang ilmu umum, kadang mohon maaf, tidak bisa ngaji banyak. Alasannya apa? Saya dulu sekolahnya negeri terus, sejak SD sampai SMA negeri unggulan, saya tidak pernah ngaji. Padahal nanti di hadapan Allah yang namanya baca
membaca Quran, tilawatul Quran itu fardu ain. Jadi maksudnya Imam Ghazali itu membagi ilmu-ilmu agama itu konteksnya yang fardu ain. Nanti ada urutannya. Nah kalau ilmu-ilmu yang dikatakan ilmu umum itu yang fardu kifayah, boleh milih. Kalau ada yang sudah kuliah sarjana hukum, maka dia orang Islam sudah gugur kewajibannya. Dia bisa milih yang lain. Ada yang milih ekonomi, arsitek, bahasa dan sastra. Itu pilihan. Tapi kalau jenenge ngaji, lalu sholat, toharohnya gimana, fikih ibadahnya gimana, ini tidak bisa ditawar, mohon maaf. Kalau nanti di hadapan Allah disuruh baca Quran, yuqalu sahibil Quran iqra warattil kama kunta turattil fid dunya, umpama begitu. Lalu beralasan, saya dulu tuh tidak pernah TPQ. Ini tidak bisa, karena ini fardu ain. Sami kalian orang sholat itu, sholat yang fardu, yang 5 waktu, yang sholat maktubah, yang waktunya sudah ditentukan. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Atau dalam ayat yang lain yang tadi saya baca tadi, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Itu wajib ain, fardu ain. Kalau sholat jenazah itu fardu kifayah. Kalau ada orang yang hanya pilih fardu kifayah tapi yang fardu ain enggak, itu sama dengan orang yang sholat jenazah. Saya pilih sholat jenazah saja, tapi tidak sholat 5 waktu, ini kan keliru. Jadi ini harus dipahami. Maka kita ini bersyukur ada majelis-majelis ilmu seperti ini sehingga kita bisa menambah ilmu. Harapannya dengan ilmu itu maka ibadah kita jadi lebih pas, lebih tepat dan benar, dan ilmu itu juga yang akan mengantarkan seseorang untuk khosyah. Khosyah itu apa? Khosyah itu memiliki rasa takut pada Allah setelah dia tahu. Jadi semakin dekat pada Allah. Bukan dengan ilmunya dia malah semakin jauh. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Para hadirin dan hadirat rahimahumullah. Untuk itulah maka pada episode kali ini saya akan mengangkat satu hadis yang sangat singkat, tapi memiliki kandungan yang cukup padat. Rasulullah SAW dalam salah satu dawuh beliau menyatakan uti tujawami al-kalim. Aku ini diberi anugerah oleh Allah jawami al-kalim. Ada ulama yang menyatakan jawami al-kalim itu tidak lain yang paling utama, yang paling tinggi adalah Al-Quran. Ungkapannya singkat, tapi maknanya padat. Contoh, kalau jenengan membuka tafsir, ada ayat, biasanya di penutup ayat itu ada di penutup ayat, wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah memberi rezeki kepada orang yang Allah kehendaki bighairi hisab, dengan tanpa hisab, dengan tanpa perhitungan. Itu kalau terjemahannya apa? Tapi tafsirnya itu penafsirannya bisa sampai 10. Yang tanpa perhitungan itu apanya? Bisa jadi orangnya nggak dilihat sama Allah, karena Allah itu punya sifat rahman, sehingga kasih sayangnya itu, rezekinya itu sudah tidak perhitungan. Sehingga yang tidak perhitungan itu gak dihitung mau ini. Beda dengan kita. Kalau kita ngasih seseorang kita kan gitu loh. Mau ini api tak karena aku semua kapatnya api terus di air. Kadang malah enggak. Harus mau dia tidak pernah berbagi ke kita, kalau kan begitu. Padahal kan kata para ahli hikmah, kita berbuat baik kepada orang lain bukan karena orang lain berbuat baik pada kita, tapi karena kita ini orang baik. Maka berbuat baik ya karena kita orang baik. Memang berat ini. Ampun. Kalau dulu yang sempat viral itu bahasanya sekarang itu angel, begitu. Tapi ya tetap harus kita usaha. Yang kedua, maknanya bisa begini. Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Apanya yang bighairi hisab? Allah itu kalau ngasih itu materinya, sesuatunya itu enggak perhitungan sudah. Kasih aja sudah. Kita itu tidak pernah minta untuk diberi ketika kita belum ada dulu kita tidak pernah minta, tapi kemudian Allah menciptakan kita, kemudian diberi organ, yang organ itu
Umpama ada kerusakan organ, contohnya contoh kecil saja, ginjalnya tidak berfungsi harus cuci darah, itu berapa sekali cuci darah. Nah kalau kita perlu begini, maka tidak ada lain kecuali kita bersyukur. Dan cara efektif bersyukur itu, kalau kita lihat dalam surah Quraisy, "Falyabudu rabb hadzal bait", itu dengan meningkatkan kualitas kehambaan kita, kualitas ibadah kita kepada Allah. Itu bukti kesyukuran kita sebagai hamba. Tidak ada lain. Itu sudah mentok. Jadi falyabudu. Jadi perintahnya ketika Allah mengingatkan orang Quraisy dengan aneka nikmat itu, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, itu bukan falyashkuru tapi falyabudu. Karena di dalam falyabudu itu mengandung kesyukuran karena kita ini adalah hamba Allah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini contoh kecil dua. Nanti kalau dijelaskan lagi jadi penafsiran ini panjang. Ada ulama yang menyatakan ketika Rasulullah dawuh itu jawami al-kalim, itu yang dimaksud adalah sabda-sabda beliau itu juga itu singkat, padat, tapi syarat makna. Maknanya padat. Kalau dijabarkan maknanya luas sekali. Suatu ketika Rasulullah itu dawuh begini. An Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus ad-Dari radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, kata beliau singkat sekali sabdanya, ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Lalu para sahabat yang ketika itu mendengar Rasulullah dawuh itu, mereka para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, "Liman ya Rasulullah?" Kalau agama itu nasihat, nasihat bagi siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Qal lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihi." Rawahu Muslim. Ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat yang mendengar sabda Rasulullah ketika itu, Rasulullah menjawab. Jadi para sahabat tanyanya, nasihat bagi siapa ya Rasulullah? Jawabannya, lillah, bagi Allah dan bagi kitab Allah, yaitu Al-Quran. Karena di sini bentuknya tunggal, sehingga kitab yang diturunkan oleh Allah di akhir zaman kepada Rasulullah untuk umat beliau, yang ini mukjizat sepanjang masa sampai ila yaumil qiyamah, itu adalah kitab suci Al-Quran. Wa li rasulihi, dan kepada Rasulullah, wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihi, yaitu dan juga bagi para pemimpin umat Islam dan juga orang-orang secara umum yang sedang tidak memimpin tapi sedang menjadi rakyat, sedang menjadi masyarakat biasa, warga yang mengikuti pemimpinnya. Nah ini. Jadi kalau kita selama ini mendengar nasihat, nasihat itu apa? Ya. Maka nasihat itu kalau kita lihat di dalam kitabnya Fadlatus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari, itu di sini dikatakan di kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Menurut bahasa, nasihat itu maknanya adalah al-ikhlas. Itu aslinya, makna asli. Ya. Jadi al-ikhlas itu apa? Al-ikhlas itu memurnikan. Akhlasa yukhlisu ikhlasan, itu memurnikan. Itu mana aslinya. Contoh secara bahasa, nasahtul asala idza khallastuhu min syam'ihi. Contohnya apa? Ini secara bahasa dulu sebelum secara terminologi. Contohnya adalah saya membersihkan atau menyaring al-asal, yaitu madu, idza khallastuhu min syam'ihi, untuk ketika saya memisahkan, memurnikan madu itu dari lilinnya. Di rumahnya lebah itu kan di situ mengandung lilin. Nanti biasanya ada mengandung unsur apa namanya bipolen barang itu. Nah, ini madunya diperas dari situ, disaring, dibersihkan. Itu makna nasihat secara bahasa. Nah sekarang kita lihat dari hadis ini,
Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda ad-din, kan tadi kata beliau kan ad-dinun nasiha. Di dalam syarah atau penjelasan hadis ini, ad-din itu maksudnya yaitu dinul Islam. Ya tentunya agama itu yang dimaksud agama Islam. An-nasiha itu adalah satu ungkapan, satu kata yang maknanya luas. Dia mencakup banyak hal. Ada ulama yang berpendapat ini ada kalimat yang disandarkan tapi dibuang. Aslinya imaduddin wa mu'dhamuhu an-nasiha. Jadi pokok agama, tiang agama dan mayoritas isinya agama itu adalah nasihat. Tapi ada yang mengatakan juga ini tidak ada yang dibuang. Kenapa? Karena ad-din itu sudah tertentu dan yang dimaksud di situ di dalam agama itu tidak lain adalah ada keimanan kepada Allah, kepada Rasulnya, lalu ketaatan kepada keduanya, lalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Agama itu kan yang pokoknya itu. Sehingga nasihat itu intinya kalau secara terminologi itu adalah berangkat dari niat yang tulus. Aslinya ya, kalau kita ini selama ini memahami nasihat itu biasanya orang tutur-tutur itu ngandang. Itu berangkat dari niat yang tulus agar orang itu betul-betul menjadi lebih baik. Lebih baik itu berarti apa? Berarti sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, serta tidak melakukan kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya. Maka kalau ditanya, lalu nasihat yang tiluah itu yang seperti apa? Ya. Di dalam syarah hadis ini, man an-nasihu lillah, siapa yang disebut orang yang nasihat kepada Allah, itu bukan berarti nuturi kepada Allah. Ini harus dipahami konteksnya. Maka di sini yang dikatakan adalah man an-nasihu lillah qala alladhi yuqaddimu haqqallahi ala haqqil khaliq. Jadi orang yang mendahulukan haknya Allah dengan mengalahkan atau mengakhirkan haknya makhluk. Contoh, sholat subuh tadi itu seperti berjamaah. Ini haknya Allah karena Allah sudah menentukan kewajiban kita sebagai mukallaf. Tapi jangan lalu mengatakan bahwa sholat ini untuk kebutuhan Allah. Allah tidak butuh sesuatu dari makhluk. Ini kebutuhan kita. Karena Allah tahu bagaimana yang baik bagi makhluk, maka Allah karena kasih sayangnya Allah berikan kewajiban-kewajiban itu agar kita makhluk ini selamat di dunia dan akhirat. Kan tidur, ngantuk, bangun, ngantuk itu hanya makhluk. Ketika dengar as-salatu khairum minan naum, maka kalau kita mendahulukan haknya Allah, bismillah bangun, jamaah subuh, ini berarti salah satu ciri seseorang yang sudah melaksanakan ad-dinun nasiha, yaitu lillah. Maka ini patut kita syukuri. Ya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Maka lanjutannya di dalam syarah ini begini, wa in ulidha alaihi amrani, kalau dihadapkan kepada dia dua perkara atau dua urusan, ahaduhuma lillah wal akharu lid-dunya, bada'a bihaqqillahi ta'ala. Ini memang berat tapi butuh latihan. Kalau ngaji begini ini, saya sendiri juga diingatkan oleh kitab ini. Jadi bukan saya nuturi mohon maaf apa jenengan, tetapi saya juga dituntut oleh kitab ini untuk melakukan introspeksi diri. Enak beraktivitas, waktu zuhur, kalau dengar azan. Disitulah ujian keimanan apakah kita ini sudah termasuk an-nasihu lillah atau belum. Nah ini, sehingga urusan yang lain ditinggal dulu karena kita mendahulukan panggilan sholat. Karena azan itu persepsi orang itu
lebih banyak persepsi yang kedua. Persepsi yang pertama itu kan bahwa azan itu adalah nida nudiya lis-shalah. Ini panggilan sholat. Persepsi kedua, azan itu informasi masuknya waktu sholat. Banyak di antara manusia itu yang menganggap persepsinya itu yang kedua. Oh, wis dhuwur lho. Oh, jam 2. Saiki asare jam piro kan katanya. Beda dengan yang persepsi pertama. Kalau persepsi pertama, tak sudah hatinya terikat dengan masjid. Nah itulah orang-orang yang nanti 7 golongan yang salah satunya ini yang nanti mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari akhir di mahsyar. Mudah-mudahan kita termasuk yang ini memang harus diusahakan. Karena segala sesuatu, saya sering menyampaikan di beberapa majelis, Allah itu sudah menganugerahkan aneka potensi bagi kita. Tinggal bagaimana potensi itu kita asah, kita latih sampai betul-betul jadi. Kalau tidak dilatih, tidak diasah, kumpul. Anugerah akal pikiran, otak kita itu diberi sel sedemikian banyak. Kalau tidak difungsikan dengan baik, itu sel-selnya itu mati. Semua organ itu begitu. Seorang pesepak bola yang hebat, Lionel Messi, itu bisa melewati sekian pemain musuh sampai kemudian mengagulkan bola itu ke gawang musuh. Itu latihannya itu sejak kecil. Itu baru aspek potensi, baru aspek anugerah fisik yang berupa kaki. Hati juga begitu. Hati kita ini kalau tidak diasah. Makanya dalam surah Al-Asr itu, kalau kita bicara tafsir surah Al-Asr itu, orang yang tidak ingin rugi dalam menjalani kehidupan itu harus memenuhi 4 kriteria: amanu, amilis shalihat, wa tawassaw bil haqq, wa tawassaw bis sabr. Baru bisa selamat dan rugi maksudnya. Nah kita konteksnya di rutinan, termasuk satu ahad, materi apapun itu pasti mengajak untuk bagaimana kita ini menjadi an-nasih lillah wali rasulihi, termasuk wali kitab. Jadi saya jadi di sini ngaji, ada nggak di fikir-fikir dia saling melengkapi dan podo, ngajak baik podo. Tinggal ono sing janjani awake dhewe. Aku tak mau meneh wis. Ono saiki budal mulai meneh lho. Padahal perintahnya di Al-Qur'an itu seringkali kalau kebaikan itu menggunakan sigot atau bentuk kata yang harus bersegera. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Itu pakai sari'u. Saling cepet-cepetan. Surat Al-Hadid, sabiqu, diperintah untuk balapan. Balapan maksudnya menyegerakan berbuat baiknya, bukan ketika sudah melakukan perbuatan baik lalu cepet-cepetan. Sholatnya cepet-cepetan buat tadi. Jadi diperintah melakukannya ini segera. Karena salah satu rahasianya, kita ini kan sesungguhnya sedang berpadu dengan waktu. Wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa la yukhlifallahu wa'dah. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhan itu seperti 1000 tahun hitungan kalian. Dulu pernah ada ustadz yang menghitung sebuah konversi dari usia kita. Kalau seseorang diberi umur 63 tahun, umpama ambil rata-rata, kalau ada yang lebih itu fardhu. Apalagi lebih amalnya baik, maka tuba liman tala umruhu wa hasuna amaluhu. Itu beruntung. 63 rata-rata. Umur itu kan sejak dulu mau. Usia berapapun kita, ini pernah dulu kayaknya saya sampaikan di materi khutbah di masjid ini. Umur berapapun kita, mesti rasanya kayak cinta tasbih. Panjenengan yang sudah 60, rasanya baru kemarin hidup. Saya yang hari 17 tahun, rasanya juga baru kemarin. Ya 17 kenal, kalau nggak percaya nggak apa-apa. Bukan bagian dari keimanan kalau nggak percaya umur saya. Itu mesti rasanya baru kemarin.
Nah, 63 tahun itu kalau dipotret dari waktu di sisi Allah, itu ternyata dikonversi hanya 1,5 jam. Maka tidak heran kalau Allah itu ngiling-ngiling itu balik-balik wasari. Lalu diiringi waktu balas asr demi waktu cepat. Itu sama kayak panjenengan lihat orang lihat nonton pertandingan sepak bola itu. Sing gopo penonton nih, pemain itu jangan lihat waktu, karena kalau lihat waktu injury time begitu ya, dia terpancing emosi itu malah sulit ngegolkan. Tapi yang nonton ini, umpama tim kesayangan kita, umpama kalau di Malang ini Arema, melawan sudah tahu di sebelah sana, sudah kalah 0-1, sudah kalah 1 gol. Ketika belum belum habis waktunya, masih injury time, kan masih ada waktu. Wong kadang injury time itu dulu pernah ketika kemudian barang kan Manchester dulu kan lawan Bayern Munchen ya dulu tahun berapa 99 kalau tidak salah itu. Nah, itu sudah injury time, asalnya kalah 1-0 bisa dibalik 2-1. Sehingga masih memungkinkan. Itu yang gregetannya gitu-gitu kan penontonnya. Ayo cepetan, kurang dikit. Yo gampang lah ngomong kurang dikit, sampai suruh turun dulu ya gak bisa teman. Dicekelai balik telepon gitu. Niku penontonnya itu, yang lain tidak terasa kadang-kadang. Semuanya main aja. Manusia juga begitu. Malaikat yang motret dari atas ini. Apalagi Israel sudah punya catatannya. Mau itu tanggal saat ini. Ini betul kok. Ya Allah, mau ini gila ungkas tak susul aja. Lu kan begitu. Maka kita ini bersyukur dengan selalu meningkatkan amal ibadah kita. Kita lanjutkan. Sekarang kalau penjelasan dari kitab An-Nurul Mubin itu dijelaskan fanasihatullah ta'ala sihatul i'tiqad bil wahdaniyah. Yang pertama, orang yang melakukan an-nasih billah, yaitu nasihat kepada Allah, ini yang pertama dalam penjelasannya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, itu yang pertama harus benar i'tiqadnya, sihatul i'tiqad sihatul i'tiqad lahu bil wahdaniyah. Jadi mengesahkan Allah, jangan pernah menyekutukan Allah. Ini pondasi. Karena kalau sudah soal i'tiqad, ini tidak ada tawaran, karena ini soal yang usul, asluddin atau bagian dari usuluddin. Jadi harus dibedakan, ada yang usul, ada yang furu'. Nah yang furu' ini yang kadang-kadang ada tanawu, ada macam-macam bentuknya. Nah kita ini kadang-kadang furu' itu dianggap usul, bisa menyebabkan kafir. Nah ini kan repot. Padahal yang usul inilah yang, kalau yang batal usulnya ini yang bisa menyebabkan seseorang dihukumi kufur. Dalam teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah, sampai orang yang melakukan kabair, dosa-dosa besar sekalipun, itu tidak kafir, tapi fasik. Kan? Karena titik sepitik imannya masih ada, itu aslul imannya itu masih ada. Sama kayak begini, ada orang tidak sholat, dia dosa. Karena sholat itu pembeda antara mukmin dan kafir, termasuk sholat Jumat. Kalau i'tiqadnya adalah sholat itu wajib, tapi hanya dia malas, dia berdosa. Tapi kalau sudah sampai naudzubillah, ada orang yang meyakini bahwa kamu kenapa tidak sholat? Mau sholat itu gak wajib, kufur. Karena keyakinannya sholat tidak wajib, ini bahaya. Tapi kalau sholat ini wajib, dia yakin tetap wajib. Aku ini sholat abad pun wajib bolong-bolong begini. Tapi dalam hati kecilnya sholat itu tetap wajib. Dia masih dalam kondisi iman, dia mukmin, tapi fasik. Ya, sholatnya dipilih. Hanya sing ketok-ketok uang maghrib, bisa subuh, yo aku. Kan kalau dulu zaman Nabi itu kata Rasulullah itu sholat yang berat bagi orang munafik itu subuh sama isya. Zuhur, ketok, semuanya. Ya, dan tinggal munafiknya itu kalau dulu itu nifak yang i'tiqadi. Dulu kata almarhum al-Ghafur Romo Kiai Toha, yang Toha Hasan kan punya rutinan ngaji ihya dulu di dalam beliau. Saya pernah pas ikut itu beliau pas menjelaskan tentang nifak. Jadi munafik itu bermuka dua. Kalau dulu itu nifak i'tiqadi, kalau sekarang ini yang banyak itu nifak amali. Nifak amali itu dia secara i'tiqad mukmin betul, iman betul. Tapi ketika melakukan amal ini yang dua wajah.
Tapi tidak keluar dari keimanannya gitu. Ini bedanya dengan orang-orang munafik dulu di zaman-zaman Rasulullah. Dulu kalau zaman Rasulullah itu memang imannya hanya lipstiknya aja luarnya, tapi dalamnya tidak beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jadi runtutan ciri-ciri orang munafik itu cukup banyak di rangkaian di ayat di dalam surah Al-Baqarah di halaman kedua itu. Kalau mukmin jelas kategorinya orang bertakwa ada 5 ayat mulai dari ayat kedua ya. Dari kita mulai fi dan itu ada 3 ayat yang menjelaskan. Lalu orang-orang kafir hanya 2 atau 3 ayat. Berikutnya orang munafik yang dijelaskan ayat. Baik. Wa wasafahu bima huwa ahluhu wa tanzihuhu amma la yajuzu alaihi wa la yaliqu bihi. Nasihat kepada Allah itu termasuk setelah akidahnya atau i'tiqadnya itu benar, tepat, maka yang kedua ini harus mensifati Allah yang selayaknya. Jangan sampai kita ini mensifati Allah dengan hal-hal yang tidak patut, tidak layak bagi Allah. Termasuk mensucikan Allah. Kemarin saya baca tafsir surat Al-A'la. Itu kan perintah untuk menyucikan Allah. Sabbihisma rabbikal a'la. Yang menarik di ayat ini, perintah menyucikan sabbihisma rabbika itu dikaitkan dengan Rabbi. Allah itu Rabb. Allah itu kan Rabb sekaligus ilah. Tapi ayatnya bukan menggunakan sabbihisma ilahika. Sucikanlah nama Tuhanmu. Tuhan di situ menggunakan Rabb karena Rabb itu berkaitan dengan rububiyah, bagaimana pengelolaan manajemen Allah. Allah mengelola, mendidik seluruh alam semesta, mengatur. Kadang kita manusia itu ketika diberi ujian oleh Allah, kita merasa bahwa komitmen gitu. Gusti Allah kok agus mboten adil. Nauzubillah. Ini berarti menyandarkan sesuatu yang tidak layak pada Allah. Nah itu harus disucikan. Perasaan-perasaan, dugaan-dugaan negatif itu harus disingkirkan. Itu bagian dari an-nasihu lillah atau nasihatullah. Jadi Rasulullah dahulu ad-dinun nasihat itu luas maknanya. Kan manusia itu kan sifatnya kadang begitu. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Kamarnya penuh. Kalau dapat kebaikan biasanya disembunyikan. Kalau kebaikan yang diceritakan itu niatnya untuk gaya-gaya sombong-sombongan. Kadang begitu. Tapi bisa tidak seperti itu, maka jawabannya kata kuncinya proteksinya ada di illal musalli. Terus ke bawah disifati salat yang bagaimana alladzina hum fi sholati daimun. Jadi ini termasuk. Makanya kita ketika diperintahkan untuk menyucikan Allah, kalau kita setelah salat baca subhanallah itu kita latih mulai dari pelafatannya dulu. Tapi kita harus melatih diri kita untuk memasukkan dalam diri kita jangan pernah menyandarkan sesuatu hal termasuk sifat yang tidak layak bagi Allah. Allah itu al-adil. Maka kalau kita menduga Allah tidak adil, naudzubillah, ini berarti tidak melakukan nasihat lillah. Sakit dipahami? Jadi ini harus diasah terus. Dan manusia menjadi baik tidak ada pensiunnya sampai wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sampai mati. Jangan sampai kita itu merasa puas. Alhamdulillah saya itu Sabtu Ahad sudah istiqomah rutin ngaji di Al-Barokah. Tahajud saya harus mampu, puasa saya ini orang baik. Timbangannya itu belum. Alhamdulillah. Itu yang tidak boleh. Karena yang menilai itu Allah yang tahu. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqaa. Jangan juga merasa begini, wis cukuplah, aku tak pensiun dadi wong apik. Alhamdulillah.
Kalau preman pensiun, iya, berarti harus tubuh ilallah taubatan nasuha. Tapi kalau orang baik itu pensiunnya kapan? Ya tidak ada ya, setelah Israel menjemput, lalu mengajak kita ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Makanya ngaji itu sampai kapanpun penting. Karena manusia itu punya sifat kadang belewat, rotok menggok ini. Makanya kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Itu bukan berarti maknanya kita sedang berada di jalan yang tidak lurus, tapi kita minta dijaga oleh Allah. Kita selalu di al-mustaqim ini, as-siratal mustaqim. Muka-muka kan boleh. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita husnul khotimah. Itu harapan kita. Yang husnul khotimah itu dari mana? Ya dari aktivitas kita. Umpama ada seorang jamaah, kegiatannya setiap hari dia jamaah, ikut kajian majelis taklim, wayang masjid masjid. Kalau di rumah yang dengan keluarganya, yang ngaji, yang membawa, yang baca buku, yang tulis. Lalu ketemu komunitas yang diskusi umpama gitu, tentang ilmu. Tidak pernah dia pergi ke klub malam, tidak pernah pergi ke apa istilahnya tempat dugem, mohon maaf umpama. Insya Allah husnul khotimah. Karena akhir hayat seseorang itu tidak bisa disetting. Itu sudah otomatis dari apa yang menjadi kebiasaannya. Termasuk pertanyaan nanti dikubur di alam barzakh itu, man rabbuka wa man nabiyyuka. Itu walaupun sekarang hafal, itu nanti kita bisa jawab atau tidak tergantung amaliyah kita. Jangankan sudah hafal melontok, jangankan gitu ya. Contohnya teman-teman yang menghafal Al-Quran saja, itu kalau setoran, ustadznya itu disegani, ditakuti, melihat saja, itu sudah rasanya itu gemeter, itu baru maju, sudah lancar, itu maju di hadapannya itu sudah kadang beda sudah, atau nyiribet-nyiribet itu. Kita sudah lancar marrabbuka, oh Allah Rabbi, ketemu malaikat mungkar. Nah, itu sudah gak karuan rontok apa sudah. Tapi kalau orang itu istiqomah, itu ya ngalir aja. Karena dia biasa menyebut Allah, biasa milih, biasa ngaji. Yang selalu kita diingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi membersihkan, menyucikan Allah dari sesuatu yang memang tidak layak baginya. Warrabbatu fi muhabbihi wal bu'du min musakhatihi. Dan juga kita ini melakukan atau cinta, menyenangi kepada sesuatu yang dicintai oleh Allah, yang Allah itu suka, Allah itu senang. Wal bu'du min musakhatihi. Kita menjauhi apa-apa yang menjadikan Allah itu murka. Ini termasuk nasihat lillah. Lalu yang kedua, kan Rasulullah itu dawuhkan kan ada dawuhnya kan adalah lillahi wa li kitabihi. Ketika ditanya para sahabat, nasihat bagi siapa ya Rasulullah? Yang kedua, wa li kitabihi. Agak saya percepat. Nasihat li kitabihi itu yang pertama adalah al-imanu bihi wal amalu bima fihi. Yaitu iman, percaya bahwa kitab suci Al-Qur'an itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Tanzilal aziz. Ya, tanzilun minar rahmanir rahim. Di ayat yang lain begitu. Jadi kita percaya, tidak ada keraguan setitik. Nah, namanya percaya itu juga bedanya kalau dalam rukun iman itu. Kan rukun iman itu percaya kepada kitab-kitab suci yang pernah diturunkan oleh Allah. Termasuk kita percaya bahwa Allah menurunkan kitab suci sebelum Al-Quran, yaitu Taurat dan Injil, termasuk itu. Wa anzalat Taurata wal Injil. Kalau beriman kepada kitab suci sebelumnya, itu cukup beriman secara global. Saya percaya sudah sah iman kita terhadap kitab suci. Tapi kalau terhadap Al-Quran tidak bisa seperti itu, harus secara tafsir. Tafsir itu berarti tidak hanya percaya kalau Al-Quran itu diturunkan Allah, tapi isi kandungannya seperti apa. Nah itu bisa kita pahami lewat majelis taklim ini. Mohon maaf, sekarang di akhir zaman ini kita itu seringkali para mu'allim, para da'i, para ustadz mengatakan ini
akhir zaman karena tanda-tandanya sudah banyak. Ya sejak dulu memang tanda-tanda itu sudah banyak. Kita selalu diingatkan akhir zaman agar kita selalu waspada. Jangan lalu kemudian mungkin dari akhir zaman mau sampai tua itu ke akhir-akhirnya, jangan. Alhamdulillah. Tapi akhir zaman itu maksudnya kan zaman tinggal, zaman dunia ini secara keseluruhan yang nanti namanya kiamat kubro, atau zaman bagi masing-masing orang. Zaman bagi masing-masing orang itu idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Zaman ketika hidup di dunia ya nanti kalau sudah sampai ajalnya selesai. Kita ini sudah akhir, kenapa? Ya untuk menunjukkan bahwa dunia itu rendah dan dunia itu singkat. Nah, saya kembali ke tadi. Sekarang itu banyak propaganda kayak para bapak, para ibu, para orang. Ada orang-orang yang menggaungkan, ini kelihatannya bagus. Kita ini harus kembali kepada Al-Quran. Itu betul. Tapi kadang-kadang ada orang-orang yang kemudian caranya itu yang mohon maaf kurang tepat. Kita kembali ke Al-Quran, langsung buka Quran, ono terjemahan ini, langsung difahami dari ditafsirkan sendiri. Ini yang kadang-kadang menjadikan gagal paham. Alhamdulillah. Jangan ikut Imam Syafi'i. Kalau dihadapkan pilihan, kamu ikut Quran apa ikut Imam Syafi'i? Orang awam bingung, ya ikut Quran lah. Ini pertanyaan menjebak. Kalau ikut Imam Syafi'i itu berarti ikut Quran. Kenapa? Karena Imam Syafi'i itu punya peran kan untuk memahami Al-Quran, bahkan menggali hukum dari Al-Quran sampai jadi hukum-hukum fikih Syafi'iyah itu, sehingga itu juga ikut Al-Quran. Nah kalau kita memahami langsung ke Al-Qurannya, pemahaman bahasa Arab kita ini seberapa? Dalam bahasa Arab itu ada lafaz namanya mustaroh. Lafaz mustaroh itu lafaznya satu, tapi maknanya lebih dari satu dan itu bisa berlawanan maknanya. Ya apa kita mau memahami kalau tidak punya perangkat keilmuan yang lain? Makanya kembali ke Al-Quran itu harus difahami, bukan nyel itu hanya Quran aja baca ini lalu terjemahannya begini, maksudnya begini. Bukan itu. Kalau itu yang terjadi, ini bahaya. Nanti bisa memunculkan pemahaman yang salah. Kalau pemahaman yang salah, nanti bisa salah paham. Kalau sudah salah paham, fahamnya salah. Kan kalau fahamnya salah ini yang bahaya. Sehingga akhirnya mohon maaf, muncullah doktrin-doktrin yang tidak benar. Dan Quran itu tidak bisa dipotong-potong begitu, harus utuh memahami. Ada orang memahami hanya surat At-Taubah. Qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah. Atau ada yang lain qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Ini perintah. Bunuhlah, perangilah orang-orang musyrik semuanya. Ini bahaya. Padahal harus tahu konteksnya. Konteks ayat-ayat jihad, mana konteks ayat-ayat jihad dalam arti perang, mempertahankan agama ini ilahi kalimatillah, dengan konteks ayat-ayat yang lain ketika damai. Bagaimana dulu Rasulullah itu mau pengen warga negara atau rakyat masyarakat di Madinah, kan, sehingga muncul piagam Madinah. Maka muncul kategorisasi, ada kafir harbi, ada kafir zimmi, kan begitu. Jadi tidak kebiayaan ya. Ini yang harus kita waspadai. Kita harus terus belajar, kita harus terus mengikuti majelis taklim yang dengan asatidz atau guru-guru yang tepat. Ini penting. Wal amal bima fihi, dan juga mengamalkan apa-apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Nah itu dimulai dari mana? Termasuk di sini wa tahsinu tilawati. Bacaan Qur'annya harus benar, tahsin, hasana yuhassinu tahsin, ada proses pembagusan. Belajar tajwid, lalu digurukan, ngaji di hadapan guru. Rasulullah itu dahulu begini, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Seseorang yang membaca Quran dan dia mahir terhadap Al-Quran, maka derajatnya itu bersama para malaikat utusan yang mulia. Walladzi yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Orang yang terbata-bata baca Al-Quran dan dia berat, yatata'ta. Semangat lah macam. Syak
wa huwa alaihi syaqun ajrun lahu ajrun, dia mendapatkan 2 pahala. Hadis ini adalah motivasi. Artinya apa? Bukan berarti orang yang tidak bisa ngaji lalu dia diam dalam ketidakbisaannya lalu sudah merasa cukup. Ini tidak boleh. Harus ada usaha untuk ngaji, untuk belajar lebih lanjut. Di salah satu masjid di Mondorogo itu, takmir masjidnya bikin gebrakan namanya TKQ, Taman Kawak-Kawak Al-Quran. Bukan TPQ, ini kawak-kawak. Ternyata itu di perumahan juga, di Bumi Mondorogo, dekatnya Semanesi itu, SMA Negeri Singosari, Masjid Al-Buddha. 1 minggu itu 2 atau 3 kali. Ternyata peminatnya banyak. Kenapa? Kok yang ditangani yang tua-tua? Ini kalau tidak diberi media oleh masjid, mereka ini kesulitan nyari guru. Mau belajar bareng anak-anak TPQ itu koyo isin gitu ya. Tapi kalau khusus taman kawak-kawak itu diopen itu jalan. Nggak tahu di sini ada nomor betul. Loh karena ngaji penting sekali. Dulu di Sabilillah itu ada Madrasatul Quran Sabilillah itu hanya Sabtu Ahad. Dulu di awal pendirian Yai Toha itu pernah cerita, ada orang dari daerah Malang Selatan yang kalau perjalanan ke Sabilillah di Blimbing itu butuh waktu 1,5 jam atau hampir 2 jam. Itu setiap Sabtu Ahad itu datang ke Sabilillah. Sampai akhirnya bacaannya, tilawahnya dianggap tahsinnya lulus, standar, ada wisudanya. Yai Toha tanya, sampai ini gue sepuh sudah umur 64, kok cek seragam ngaji kok? Ternyata jawabannya begini, mungkin ya pulau ini masuk orang bisa pindah dan dulu ini bukan saged ngaos, maka pulau ini ngaos sehingga 4 tahun ngaji selama 1 minggu, 4 tahun baru dinyatakan bacaannya tahsinnya lulus. Nah ini yang tahu panjenengan masing-masing. Harus ada usaha untuk mencari guru. Kalau memang bacaannya masih jauh dari yang namanya tahsin. Karena ayatnya alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawah. Ini penting sekali. Karena bahasa Arab itu sensitif. Sensitif itu apa? Sekali keliru itu bisa kadang merubah makna. Kalau sudah merubah makna, itu namanya lahan atau khototnya namanya jali. Jali itu berarti arah. Contoh kecil saja, bukan Al-Quran. Ada pembukaan, muqaddimah, orang ceramah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya. Itu pakai sin. Waduh, maknanya berubah sudah 180 derajat. Mestinya pakai shin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya. Kok diganti sin yang asalnya asrof? Paling mulianya para nabi menjadi asrof, paling melebihi atau melampaui batasnya para nabi. Itu kan jadi berbalik. Ya kan, musrifin itu kan orang-orang yang melampaui batas. Atau diganti, difase-fasekan. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya. Pakai sof, berubah artinya. Asrof itu jadi berpaling. Jadi nabi yang paling berpaling alhamdulillah. Itu kelihatannya sepele. Panjang pendeknya. Dan itu perlu kita perbaiki bacaan kita dalam rangka ad-dinun nasihat li kitabi. Jadi kita ini melaksanakan dawuh Rasulullah bahwa agama itu adalah nasihat li kitabi, termasuk memperbaiki bacaan kita. Ini belum lagi nanti memahami isi kandungannya dan seterusnya. Wa takhasyu indahu. Ini juga bagian dari nasihat li kitabi, takhasyu. Ketika baca Quran itu ada rasa hati itu tunduk. Makanya orang-orang yang keimanannya paripurna itu sebagaimana penjelasan di dalam ayat 2 sampai ayat 4 surah Al-Anfal itu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Karena hatinya ada takhasyu, ada tadarrur. Dulu pernah saya ceritakan juga. Kalau tidak salah dulu materi khutbah juga, cuma para ibu-ibu kan nggak ada ini. Jadi saya ceritakan lagi bahwa bapak mungkin jadi pengingat aja.
Kita tuh kalau dengarkan taklim, dengarkan ceramah, dengarkan mau'idhah, kalau yang kita lihat itu materinya, ya seringnya mesti harus tahu. Sekarang kita ubah mindset kita, perspektif kita ubah persepsi kita. Ketika kita harus mendengarkan sesuatu yang baik, yang mau'idhah, yang ceramah, yang tausiah, maka jangan harus tahu materi kemudian pancet yang usah itu balen-baleni, bukan itu. Tapi ini sudah terulang ke-10 kalinya. Sudah sejauh mana saya mengamalkan dalilnya itu. Itu jadi penting. Karena kalau itu yang kita masukkan dalam persepsi kita akan jadi orang yang selalu lebih baik, berusaha terus. Ini sudah agak siang. Tadi amalannya Ustaz Mahrus saya ketika WA kemarin katanya 45 menit, kok ternyata lebih. Karena 45 menit sudah diukur, air segini, kopi ini 45 menit. Berarti kalau lebih nanti airnya double. Betul itu ya. Terakhir. Imam Hasan Al-Basri itu generasi tabi'in. Imam Hasan Al-Basri itu ketika beliau ngaji begini di halaqah beliau di Masjid Basrah, beliau itu pernah ditanya oleh jamaahnya, "Ya Syekh, amu'minun anta?" Wahai Syekh Hasan Al-Basri, amu'minun anta? Apakah panjenengan ini orang mukmin? Tertunduk beliau. Sama kayak kita ngaji begini, tiba-tiba ada pertanyaan dari jamaah. Ustaz, saya tanya, jenengan yang mukmin lah, lu waktu itu ya lah. Beliau apa sih? Tapi Imam Hasan Al-Basri karena ketawaduan beliau, karena beliau ini hatinya penuh khusyuk kepada Allah, beliau tidak langsung marah atau tidak langsung jawab, tapi beliau menunduk merenung. Tanya lagi jamaahnya yang tadi itu kan dijawab-jawab. Ya Syekh, aku minum anta. Sampai salah sama roh. Yang ketiga, ya Syekh, aku minum anta. Baru yang ketiga dijawab oleh Syekh Hasan Al-Basri. Kata beliau begini, kalau yang kau maksud adalah saya ini mukmin beriman sebagaimana hadis Rasulullah bahwa iman itu adalah antum minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi, yang 6 itu iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab yang diturunkan Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar, maka aku adalah orang yang beriman. Tapi kalau saya ditanya apakah saya beriman sebagaimana informasi dalam surah Al-Anfal ayat 2-4, saya tidak tahu dan saya tidak bisa memastikan, saya tidak bisa menjawab apakah diri saya sudah masuk kategori mukmin atau belum. Apa itu? Itulah ayat yang tadi saya sebutkan. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang beriman itu, orang-orang mukmin. Kalau disebut mukmin itu berarti lebih kuat karena itu menggunakan isim. Isim itu kata benda, sehingga sifat itu lebih melekat. Kalau fi'il itu kan kata kerja, bisa masa lampau, sekarang akan datang, masih lebih kuat isim. Innamal mu'minuna itu cirinya alladzina idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah di hadapan mereka wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Maka kalau kita mengukur keimanan kita, itu kalau kita ini majelis taklim mengingatkan kepada Allah, lalu disebut Allah, mengingatkan Allah, zikir, seberapa jauh getaran hati kita, itulah kualitas keimanan kita. Kalau kita analogikan sederhana, tidak harus persis. Ada seorang pemuda yang mencintai seorang pemudi, remaja mencintai remaji. Umpama itu kalau disebut namanya, getarnya beda dengan ketika disebut nama orang lain. Bahkan kadang dengan namanya itu sudah di sini itu rasanya beda, dan menyebutkan itu berat. Lidah itu rasa berat karena saking dahsyatnya rasanya ada di dalam. Coba kalau tidak ada apa-apa kan tidak ada getaran. Nah ketika disebut Allah wajilat qulubuhum, nah ini sejauh mana getarannya? Yang tahu ya kita sendiri dengan Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah,
kitab suci Al-Quran, dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, imannya bertambah. Atharul iman. Jadi imannya ini bertambah sehingga dampaknya prestasi rohaninya meningkat, ketakwaannya bertambah sergap. Itu indikatornya. Karena al-iman yazid wa yanqus. Yazid dengan ketaatan, yanqus bisa berkurang dengan kemaksiatan. Kedurhakaan. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Sifat yang ketiga, kepada Tuhan mereka, yaitu kepada Allah mereka ini tawakalnya besar. Tentunya tawakal setelah ikhtiar yang optimal. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Implementasinya secara vertikal dan secara horizontal itu ibadahnya bagus. Salatnya bagus. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kesalehan sosialnya juga bagus. Itulah yang kemudian dikatakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang betul-betul beriman, orang-orang beriman yang sungguhan, yang serius, yang haqqan. Kalau sudah label ini didapatkan, lahum darajatun inda rabbihim. Mereka akan mendapatkan derajat-derajat di sisi Tuhan mereka, di sisi Allah. Wa maghfiratun wa rizqun karim. Mendapatkan ampunan serta mendapatkan rezeki yang